Selamat malam Bu Uli. Selamat malam Bu Nuri. Mohon maaf sebelumnya, izin untuk meminta waktunya. Apakah saya mengganggu Bu? Oh, tidak apa-apa Bu. Apakah ada yang bisa saya bantu Bu atau bagaimana Bu? Saya sebenarnya ingin sharing-sharing aja tentang permasalahan siswa yang ada di kelas saya yang saya masuk Bu, masuk ke kelas. Oh, kira-kira masalahnya masalah apa Bu ya? Biasalah Bu, kalau siswa itu terkadang suka jahil. Jadi dengan adanya sharing ini, saya berharap saya bisa menemukan solusi yang tepat yang akan saya lakukan terhadap siswa saya, Bu. Oh, kira-kira masalahnya seperti itu Bu ya. Apa Ibu sudah mencari penyebabnya kenapa murid tersebut suka jahil Bu? Iya, Bu. Selain jahil, dia juga suka mengganggu temannya, kemudian membuat keributan di dalam kelas. Nah, yang saya telusuri, dia itu salah satu penyebabnya memang faktor internal di keluarga, Bu. Dengan adanya orang tuanya yang sibuk dengan pekerjaannya, sehingga kurangnya kurangnya perhatian dari orang tua. Selain itu juga Bu, memang saya lihat anak-anak siswa saya itu memang kurangnya penanaman nilai-nilai kebajikan, Bu. Oh, begitu Bu ya. Berarti anak murid Ibu itu perlu penerapan nilai-nilai kebajikan Bu ya. Iya, Jadi Bu. seberapa besar Bu harapan Ibu agar anak tersebut memiliki nilai-nilai kebajikan Bu? Saya sangat berharap Bu, siswa ya saya itu memiliki nilai-nilai kebajikan untuk saling menghormati, saling menghargai, bisanya bekerja sama di dalam kelompok, baik dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran, sehingga terciptanya pembelajaran yang kondusif, lingkungan belajar yang sehat juga. Artinya Bu, pembelajaran di dalam kelas itu bisa berjalan dengan baik. Oh, begitu Bu ya. Ya, bagaimana pembelajaran di kelas itu nyaman Bu ya. Ya, Eh, nyambung Bu, Jadi benar. saya ingin bertanya sama Ibu, kekuatan apa ya yang Ibu miliki untuk menemukan solusi di dalam masalah tersebut Bu? Eh, saya Bu ingin melakukan pendekatan secara personal Bu. Artinya dari hati ke hati dulu ke siswa. Saya tanya dulu sebenarnya apa penyebabnya. Kemudian setelah itu saya juga akan menghubungi orang tua. Karena yang saya lihat memang tadi penyebabnya itu adalah salah satunya faktor keluarga. Jadi saya akan membangun komunikasi dengan orang tua untuk sama-sama membimbing siswa, membimbing anak, serta menanamkan nilai-nilai kebajikan di sela-sela pembelajaran, kemudian pada saat jam istirahat dan waktu-waktu yang saya anggap memang bisa kita masukkan ke dalam nilai-nilai kebajikan itu. Oh iya, luar biasa Bu Nuri. Itu hal yang sangat baik Bu, di mana kita harus menjalin kolaborasi dengan orang tua Bu ya. Karena tanpa ada kolaborasi kita nggak akan berhasil Bu. Karena kita belum tahu kan siswa itu bagaimana sifatnya, apa yang terjadi pada dia. Kemungkinan saja seperti Ibu bilang tadi, siswanya memang mungkin kurang perhatian dari orang tua. Sehingga di sekolah dia butuh perhatian dari orang tua ya Bu ya. Ya, Ya benar. luar biasa Bu Nuri. Menurut Ibu, apa langkah yang akan Ibu tempuh untuk agar siswa tersebut dapat menemukan nilai-nilai kebajikan, Bu? Yang pertama Bu, pada saat pembelajaran
saya akan menyisipkan Bu di dalam pembelajaran menanamkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian pada saat pagi hari juga anak-anak pada literasi. Nah, kita juga bisa memasukkannya di situ, Bu. Oh iya, Bu. Pada saat setiap kali ada kesempatan, maka saya juga akan melakukannya, Bu. Ya, sehingga anak-anak sudah terbiasa nantinya, Bu, ya. Ya, Bu. Pembiasaan, Bu, ya. Ya. Kira-kira kapan, Bu, dilaksanakan pendekatan terhadap murid, terhadap orang tua, Bu? Kapan rencana Ibu? Kalau untuk ke siswanya secepatnya, Bu, mungkin mulai besok saya akan saya akan lebih mendekatkan diri kepada anak. Kemudian saya nanti juga pada jam istirahat memanggil siswa, bahkan yang pada saat pulang sekolah, Bu. Kalau untuk ke orang tua, setelah kita nanti ke personal anak-anak, baru selanjutnya ke orang tua, mungkin kalau nggak melalui surat panggilan orang tua, atau nanti saya yang ke rumahnya. Bahkan kalau memang pun nanti orang tua yang juga di rumah tidak ada, paksa kita gunakan via telepon, Bu, via online lah, komunikasi via WA gitu, Bu. Oke, Bu. Iya, luar biasa perjuangan Ibu ya. Semoga Ibu tetap dalam keadaan sehat. Nah, sekarang saya mau ini tanya sama Ibu. Komitmen Ibu dalam perencanaan penyelesaian masalah ini apa, Bu? Saya akan terus menerus, Bu, melakukan hal tersebut, menanamkan nilai kebajikan tersebut sampai adanya perubahan pada diri siswa tersebut, Bu, menunjukkan ke arah yang lebih baik. Gitu Bu ya, iya Bu, luar biasa. Nah Ibu, saya mau nanya, untuk komitmen Ibu, untuk rencana Ibu tadi, siapa saja yang Ibu libatkan dalam pelaksanaannya Bu? Dalam pelaksanaan tersebut saya akan melibatkan yang pertama itu, Bu, siswa itu sendiri, kemudian yang kedua orang tua, guru bimbingan konseling di sekolah, kemudian semua warga sekolah, baik kepala sekolah, rekan sejawat, kita semua akan terlibat demi terciptanya pembelajaran yang kondusif, Bu. Oh iya Bu ya. Tindak lanjut yang Ibu lakukan bagaimana Bu? Yang akan saya lakukan yaitu menanamkan nilai-nilai kebajikan dan berkolaborasi dengan orang tua serta semua warga sekolah agar terciptanya lingkungan belajar yang kondusif dan membangun kesadaran intrinsik dalam diri siswa agar siswa itu menyadari bahwasanya menghargai dan saling menghormati itu sangatlah penting di dalam kita hidup bersosial, Bu. Oh iya Bu ya, berarti penanaman nilai-nilai kebajikan itu sangat penting untuk kita tanamkan untuk siswa Bu ya, agar dia memiliki karakter yang sangat kita harapkan, yaitu dapat menciptakan kenyamanan di dalam kelas Bu ya. Iya, benar. Ya. Sekarang oke Bu Nuri, bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan percakapan ini Bu? Alhamdulillah setelah saya mengadakan percakapan dengan Ibu agak sedikit lega, Bu. Kenapa? Karena saya sudah punya arah kemana saya akan membuat siswa saya, apa yang akan saya lakukan. Saya menemukan solusinya, Bu. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Dan bagaimana perasaan Ibu? Lega? Ya, lega Bu, lebih tenang dibanding sebelumnya Bu, karena tadinya saya juga dalam melangkah takut kan Bu, nanti yang saya lakukan itu salah, makanya saya sedikit mencari pencerahan. Alhamdulillah setelah berbincang dengan Bu Uli, saya mendapatkan solusinya. Semoga nanti penerapannya bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih Bu Uli telah memberikan solusi kepada saya. Mudah-mudahan besok bisa terlaksana dengan baik. Oke Bu, memang kita sebagai guru Bu, kita lah yang lebih dahulu Bu memberikan contoh kepada anak kita tentang nilai-nilai kebajikan, karena kita adalah model bagi mereka Bu. Jadi kita sebagai guru harus dapat mencari refleksi-refleksi tentang bagaimana yang seharusnya kita lakukan. Semoga kita tetap diberi kesehatan dan diberikan umur panjang Bu ya, dalam mendidik anak bangsa kita ini Bu. Ada lagi Bu Nuri yang mau ditanyakan Bu Nuri? Saya rasa cukup Bu.
Terima kasih Bu Uli atas waktunya malam ini Bu Uli. Sama-sama Bu Nuri, kita akan tetap menjalin kolaborasi Bu ya, agar kita dapat sama-sama. Kalau saya sendiri bekerja kan nggak bisa juga Bu, jadi kita harus sama-sama Bu, agar tujuan dari pendidikan kita tercapai. Oke Bu Nuri. Oke Bu. Selamat malam Bu Nuri. Malam Bu Uli. Selamat malam Bu Nuri. Malam Bu Uli, apa kabarnya? Baik Bu. Alhamdulillah. Maaf Bu, mengganggu Ibu sebentar. Bisakah Ibu meluangkan waktu untuk saya Bu? Ada hal apa itu Bu? Silakan dengan senang hati. Ada masalah Bu di kelas saya. Saya mau menanya kepada Ibu bagaimana solusinya. Karena masalah ini banyak kaitannya dengan siswa saya Bu. Apa yang bisa saya bantu Bu Uli? Ini Bu, saya merasa kesulitan di mana dalam mengatasi beberapa murid yang kurang memahami pelajaran yang saya berikan, serta ada yang dia memang nggak paham sama sekali Bu. Jadi saya ingin solusinya dari Ibu. Bagaimana Bu ya untuk menemukan solusinya itu agar siswa tadi itu bisa dapat dengan mudah mencerna dan menerima pembelajaran dari saya. Oh begitu Bu. Dari permasalahan-permasalahan yang Ibu sebutkan tadi, sebelumnya apakah Ibu sudah tahu penyebabnya apa Bu? Setelah saya tanya beberapa siswa itu Bu, ada yang menyatakan dia tidak sarapan mau pergi ke sekolah Bu. Tapi ada juga yang memang menyatakan dia memang dia nggak paham Bu. Jadi saya gimana ya Bu ya solusinya untuk itu Bu ya? Dari beberapa faktor yang Ibu sebutkan tadi, mulai dari tidak sarapan, bahkan ada juga yang memang kurang memahami pembelajaran yang disampaikan. Kira-kira faktor apa yang paling dominan, Bu? Faktor yang paling dominan itu tadi Bu, mereka itu memang udah ada ini Bu, malas, orang tuanya nggak peduli. Terkadang orang tua di tempat saya itu Bu kan pekerjaannya kan petani. Ada yang pagi-pagi udah pergi, kadang belum selesai masak, tapi anaknya sudah berangkat ke sekolah. Tapi ada juga ini yang memang kurang perhatian dari orang tuanya Bu, dalam hal pembelajaran. Orang tuanya nggak peduli, karena mungkin ya faktor ekonomi juga Bu ya. Jadi itulah Bu yang mau saya bicarakan sama Ibu, gimana Bu solusinya Bu? Oh begitu. Sebenarnya berapa besar harapan Ibu terhadap mereka dalam memahami pembelajaran yang Ibu berikan? Saya ingin anak-anak saya itu bisa menerima pembelajaran itu dan dapat belajar dengan giat lah Bu, bergairah, memiliki motivasi yang kuat Bu. Itulah Bu, gimana Bu ya? Saya bingung juga lah Bu, karena udah saya buat cara yang lain dengan ini, dengan menggunakan media, belum juga Bu. Jadi gimana Bu ya? Oh, setelah Ibu mengetahui permasalahan yang ada pada siswa Ibu, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan, Bu? Lah Bu, saya ingin aja gini aja Bu ya, gimana Bu kalau saya nanyakan kepada orang tua atau kolaborasi dengan orang tua Bu, kenapa ya anak-anak itu sebelum berangkat sekolah nggak dikasih sarapan, kan bisa Bu. Saya kolaborasi, saya nanyakan kalau memang mungkin orang tuanya bekerja di ladang, mungkin pagi-pagi dia bisa menyediakan sarapan anaknya. Bagi anak-anak yang kurang perhatian tadi mungkin orang tua bisa menyisihkan waktunya lah Bu, sedikit setidaknya malam hari menanyakan PR-nya apa atau tugasnya di sekolah apa, itu bisa nggak Bu? Baik Bu, saya rasa itu udah tepat Bu ya. Ibu rencana yang Ibu buat itu sudah bagus. Kemudian yang Ibu lakukan terhadap siswa berkolaborasi dengan orang tua itu sudah sangat baik Bu. Kira-kira semua itu kapan Ibu bisa laksanakan? Rencana mulai hari inilah Bu. Besok saya akan menghubungi orang tuanya kapan bisa orang tuanya datang. Kalau memang mereka nggak bisa datang ke sekolah, saya akan jemput bola Bu. Saya akan langsung ke rumah mereka karena kasihan anak-anak Bu kan. Ini udah kelas 6. Itulah Bu. Itu rencana saya Bu. Bagus Bu.
Itu rencana yang hebat, salah satu rencana yang hebat. Ibu bisa menjumpai orang tua, kemudian kalau memang orang tuanya mungkin belum berkesempatan untuk berhadir ke sekolah, ibu bilang tadi jemput bola, kita yang mendatangi anak, itu sangat baik Bu. Kira-kira Bu, penerapannya itu seperti apa Bu? Bagaimana Ibu menerapkannya Bu? Jika mereka Misalnya orang tuanya sudah datang. kalau orang tuanya saya arahkan aja Bu, kalau memang nggak sempat menyediakan sarapan anaknya, dikasih bontot aja Bu, dibawa ke sekolah. Dan kalau yang belajarnya kurang itu Bu, saya akan memberikan waktu setelah pulang sekolah, memberikan waktu lebih kepada mereka Bu untuk belajar lagi kembali Bu, agar semangat belajarnya kembali lagi dan dia tidak malas lagi untuk belajar Bu. Benar Bu, benar, baik Bu. Kita memang harus menciptakan ya bagaimana anak itu bisa menarik minat anak supaya belajar yang baik. Terus Bu, dalam melakukan hal itu, siapa aja Bu orang yang bisa Ibu libatkan yang untuk bisa membantu pelaksanaan yang Ibu buat tadi? Ini rencananya saya akan berkolaborasi dulu dengan kepala sekolah, Bu. Karena kebetulan kan tempat tinggal kepala sekolah sama dengan siswa saya, Bu. Dan saya kan tidak dekat di situ. Jadi saya akan menanyakan kepada kepala sekolah di mana rumahnya dan menanyakan bagaimana keadaannya. Kan kita harus lihat dulu, Bu. Jadi itulah rencana saya. Jadi yang akan saya libatkan kepala sekolah beserta rekan sejawat yang daerah tempat tinggalnya dekat rumah siswa tersebut, Bu. Artinya kita berkolaborasi kan Bu untuk semua itu? Iya Bu. Ya, kita tidak bisa sendiri, harus berkolaborasi. Kemudian Bu, bagaimana tindak lanjut yang Ibu lakukan ke depan? Kedepannya saya akan melakukan kegiatan tersebut dengan berkesinambungan Bu. Tidak hanya 2 hari, 3 hari, tapi berkelanjutan Bu. Setiap pulang sekolah saya akan lakukan itu sampai hasil yang saya inginkan tercapai Bu. Bagus sekali Bu rencana Ibu itu. Artinya tidak hanya sekali 2 kali, tapi terus menerus sampai ada nampak perubahan ya kan Bu? Iya Itu Bu. maksudnya kan Bu. Oke, dari perbincangan kita Bu malam ini, bagaimana perasaan Ibu? Saya sangat berterima kasih Bu, karena saya sudah menemukan solusi dalam masalah yang saya hadapi ini. Jadi saya berterima kasih kepada Ibu, karena Ibu sudah memberikan solusinya, dan saya akan melaksanakannya nanti setelah pulang sekolah Bu. Oke, alhamdulillah. Saya harap Ibu bisa melaksanakannya dengan penuh semangat, tanpa ada rasa kita itu down, nggak boleh terjadinya kita bosan untuk mendidik anak kita ya Bu ya. Iya Kita harus Bu. dengan penuh semangat. Oke. Terima kasih Bu Kemudian Bu, Nuri. apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Untuk sementara nggak ada Bu. Terima kasih Bu Nuri atas solusinya. Semoga Ibu tetap dalam keadaan sehat dan bisa menjadi teman curhat saya. Oke, terima kasih juga Bu Uli, sama-sama. Jadi lain kali jika ada hal-hal yang ingin disampaikan untuk sharing-sharing, jangan sungkan-sungkan untuk mengabari saya baik via telepon ataupun bertatap muka langsung juga boleh Bu. Iya Bu, makasih Bu ya. Sama-sama Ibu. Permisi Bu, selamat malam Bu. Malam.